Yang saya hormati Bapak Guru, Pak Supri, Pak Sohi, Pak Nasir, Pak Ambar, dan yang kalau cintai anakku sekalian kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang semakin solid, semakin pintar. Alhamdulillah, mari sama-sama kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bersama-sama kembali ke sekolah untuk kita menuntut ilmu di SD Bialteo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu, arti diferensiasi apa? Kuliah atau kuliah? Memang. Baik, diferent itu berbeda ya, berbeda. Nanti apa Bapak sekalian? Berdiferensiasi itu adalah membedakan cara kita melakukan pendekatan kepada anak-anak kita ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah itu, jadi diferensiasi ini merupakan khas ya, khas banget untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Ini bukan merupakan model, bukan juga merupakan metode atau apa, bukan ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu lebih kepada cara kita atau paradigma, cara berpikir kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita di kelas itu dengan cara yang beragam, tidak hanya satu cara, ini kan berbeda ya. Mungkin semua anak itu akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang ia mau, apa yang ia suka, sekalian. Baik, Bapak Ibu, itu ya segala gambarannya bahwa diferensiasi itu adalah bagaimana cara berpikir kita melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih menekankan pelayanan pada anak-anak kita. Nah, agar apa? Agar mereka itu betul-betul mendapatkan sesuai dengan apa ya itu kemampuannya, ya, sesuai dengan kalau mungkin bahasanya wadahnya. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tuh membayangkan di kelas Bapak Ibu, di kelas Ibu ada 30 siswa di kelas kita, Bapak Ibu. Coba dulu. Di kelas kita ada 30 anak. Apakah ke 30 anak itu sama semua? Beda, Bapak Ibu. Betul beda. Beda latar belakangnya. Jadi sasaran kegiatan pembelajaran itulah anak-anak kita, sudah anak kita. Nah, anak kita yang sebagai komunitas di kelas, yang itu merupakan bagian yang harus kita layani, mendapatkan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia miliki, Bapak Ibu. Nah, maka muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, keunikan di kelas itu Bapak Ibu, keunikan ini bagaimana tuh? Nah, kita tuh sebagai ini, Buwin, sebagai orkestra itu bahasa kerennya tuh. Bagaimana kita memadukan suara fals, suara bass, suara apapun, jadi enak didengarnya karena dijenin gitu. Nah, kalau bahasanya dia tahu bagaimana kita menavigasi kelas kita itu menjadi kelas yang bagus, yang betul-betul yaitu bisa semua nanti bisa nyaman di kelas kita gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi bahasa fungsi itu mengorkestrakan ya, agar menjadi apa? Agar di kelas kita itu betul-betul menjadi simfoni pembelajaran yang indah, yang nyaman gitu buat semuanya, Bapak Ibu. Nah, ini yang mesti kita pahami bersama sekarang ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai guru itu harus bisa mengakomodir bagaimana kita seperti anak kita itu harus kita layani. Bapak Ibu sekalian nih, jadi ada
maaf, ada 3 macam ya. Ada 3 hal yang itu bisa menentukan diferensiasi. Yang pertama konten, prosesnya, apa? Materi pelajarannya, produknya. Yang kedua prosesnya, caranya kita menyampaikan. Dan yang ketiga adalah produknya. Saya ngajar di kelas 5 misalnya IPS tentang misalnya menyebutkan nama negara-negara ASEAN misalnya, negara ASEAN. Nah, untuk hasil Bapak Ibu, untuk hasilnya itu mungkin ada anak yang suka gambar. Ya gambar aja, gambar benderanya, bendera Malaysia, bendera Singapura, dia suka gambar. Mungkin ada anak yang kita ngomong langsung bilang, tapi ketika ada anak yang hanya bisa menggambar, ya gambar tuh, gambar bendera Malaysia seperti apa, Singapura seperti apa, nah, itu boleh. Apabila kita sudah memahami paradigma berpikir kita kaitan dengan berdiferensiasi, kita lebih nyaman, lebih enak, gitu. Anak-anak juga lebih gitu ya, karena dia tahu apa yang dia mau itu tahu gitu. 3 bentuk ya. Yang pertama bisa dari sisi konten atau materi, kemudian yang kedua dari sisi proses, dan yang ketiga dari sisi produk. Kan pembelajaran kompetensi kan dari dasarnya anak itu normal gitu ya. Kalau yang Dika itu kan dari sananya itu kan beda, sedangkan untuk diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain itu ini nanti diferensinya sebelah mana tuh? Jadi nanti yang belajar audisi ini bisa dengan dan BSM gitu. Ya, belum nanti seret ya, seret ke kelas. Oke, ya. Dengan lagu juga loh. Anak-anak suka nyanyi kan? Sebelum nyanyi kita akan lihat gerakannya. Gerakan pertama. 1, 2, 3.